Oke, kalau teman-teman lihat di IG, aku pasang judulnya buat minggu ini tuh, nih, aku sudah memberi, terus aku dapat apa? Nah, kita kan sudah beberapa minggu youth, terus beberapa pembicara juga sudah menjabarkan tentang tema kita bulan ini. Nah, aku butuh teman-teman untuk siapin catatan deh. Kita habis ini main games ya. Siapin dulu, cepet toh. Siapin dulu. Siapin catatan Anda. Oke. Nah, tapi sebelumnya kita baca dulu ayat kita bulan ini. Ada di depan, baca sama-sama yuk. Kelihatan ya? Kurang besar? Oh, kurang. Aman. Kalau kurang besar, kurang jelas, nanti bisa hubungin Sir Charles. Buka boot habis ini depan ya, Sir. Siap. Kita baca ya, teman-teman. Hitungan yang ketiga ya. 2, 3. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, ada terjemahan yang lain yang mungkin kita bisa lihat sama-sama. Ini aku coba ambil dari terjemahan sederhana Indonesia kayaknya. TSI itu apa ya, Wak? Betul ya? Terjemahan sederhana Indonesia. Nah, ini dia. Kita baca lagi ya, teman-teman. Hitungan yang ketiga. 2, 3. Dan waktu kami izinkan mereka ikut ambil bagian dengan cara kami sangka-sangka. Sebelum memberi persembahan, mereka lebih dulu menyerahkan diri kepada Tuhan, lalu kepada kami, rasul-rasulnya. Hal yang luar biasa ini mereka lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, di sini ada kata-kata yang tadi nggak ada ya. Dan waktu kami izinkan tuh apa ya? Nah, nanti kita coba ke situ ya, teman-teman. Tapi kita coba review dulu yuk. Beberapa minggu kemarin itu kita bahas apa aja. Nah, aku perlu teman-teman untuk nyatet. Nah, ini kita kuis ya. Ada beberapa slide, kira-kira 1.500 nih kan. Nah, agak lama. Sudah siap datanya? Nah, tolong dicatat poin-poin apa. Ini teman-teman media sudah meringkas. Kalau teman-teman sudah lihat mungkin rada-rada hafal ya. Nah, ini ringkasan dari teman-teman media kita di Instagram. Catat, kamu dapat apa? Ketika menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk di kita, yang di dalam itu kemana? Langsung keluar nggak? Ya masa berduaan sama iblis dan Tuhan, berbarengan dia di hati musuh. Nah ini gereja-gereja masih struggle mengenai kita memberikan perpuluhan atau tidak, persepuluhan dan persembahan. Sehingga bicara mengenai di atas 10% itu. Nah, saya tekankan tidak cuma masalah uang, waktu. Nah, ini ada kuis. Dari apa yang apakah kata berikutnya? Sebagai satu pribadi, apakah beri apa tidak? Saya bilang bukan masalah beri apa tidak, mau apa tidak. Semakin banyak, semakin sehat komunitasnya, semakin sehat gerejanya. Konsekuensinya Tuhan dimuliakan, udah pasti. Yang kedua, ya selalu dikatakan yang penting kualitas yang baik, nggak mungkin kualitas yang nggak baik. Jadi nggak bisa bilang gereja kecil, ya yang penting kita jaga kualitas. Biar kecil asal kualitas. Dulu kalau kamu kualitasnya baik, nggak mungkin kecil. Oke, pertanyaannya tadi ya, waktu buffering ngomong apa ya? Enggak. Dah, teman-teman sudah nyatet? Coba apa yang teman-teman dapat, kira-kira sama nggak? Ini yang aku dapat sih. Jadi tadi di awal ini kan Dokter Hari di minggu yang pertama ya kita Q&A itu, tapi ternyata masuk juga loh sama tema kita tentang kemurahan hati. Betul nggak catatan teman-teman? Ada nggak tentang ini? Ketika menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus itu masuk, yang kotor ini harusnya nggak ada lagi ya di hidup kita, bener ya? Terus ngomongin tentang persepuluhan dan persembahan, bicara tentang waktu,
Persembahan itu nggak bicara tentang uang aja, tapi waktu, kepintaran, dan semua yang kita punya. Ada? Situ ada? Terus bukan memberi atau tidak, tapi itu tentang mau apa enggak. Lalu yang paling terakhir, kualitas mempengaruhi kuantitas ternyata. Betul ada di catatan teman-teman? Betul ya, betul ya. Nah, minggu yang kedua itu Koiman, Pastor Iman. Dan siap? Datanya sudah siap? Let's go. Uang itu adalah Ya, ini pertanyaannya adalah untuk mencapai tujuan. aku ulang. Tidak pernah Agak buffering ya, aku ulangi ya. Teman-teman dengarnya apa tadi? Uang itu adalah sarana. Aku juga nggak dengar sih, cuman kan baca ya kemarin ya. uang itu adalah sarana untuk mencapai tujuan, tidak pernah tujuan itu sendiri. Masalahnya bukan uang, tapi tidak apa. Masalahnya bukan kaya, masalahnya adalah ingin kaya. Tapi sukses itu adalah pada saat kita bisa mempergunakan yang banyak atau sedikit untuk mencari tujuan. Itu namanya sudah tips bagaimana menjadi orang sukses. Love what you do, yang kedua menjadi ahli di dalam apa yang kita kerjakan sehingga orang itu bersedia untuk bayar. Fokus on giving and be a blessing. Setiap dari kita ini punya panggilan yang kalau kita hidupi, kita latih kan, dan kita asah terus. Cinta bukan yang betul. Itulah yang membuat kita terus semakin dan semakin ditemukan Tuhan dari terang dalam kehidupan kita. Oke, the power to get wealth. BW dapat apa dari ini? Itu adalah apa sarana untuk mencapai tujuan, tapi tidak benar atau jangan sampai tidak untuk tujuan aja tersebut. Iya. Yang kedua, Udah, cuma banyak nih sekarang. Ayo, teman ada enggak? Chris, apa Chris? Sama. Yang kedua apa Chris? Yang kedua. Itu adalah sarana, Yang kedua? tapi jangan ingin cepat kaya. Jangan ingin cepat kaya. Coba ya kita lihat nanti ya. Ya oke, kita lihat. Ini aku beberapa catatan tentang video yang sudah diringkas sama teman-teman media. Bener ya? Cinta uang itu masalah. Ingin kaya juga masalah. Uang adalah sarana untuk mencapai tujuan ya, bukan tujuannya, betul ya? Betul ya, tadi nyatet itu ya. Sukses adalah dapat menggunakan yang ada pada kita untuk mencapai tujuan. Love what you do, terus jadi ahli, fokus memberi dan jadi berkat. Kayaknya gitu tadi. Kalimatnya nggak gitu sih, cuman aku dapatnya ini teman-teman. Terus asah terus kemampuan, Tuhan akan jadikan kita terangnya. Betul ya? Betul enggak? Nah minggu kemarin Kak Ike. Catat lagi ya. Let's go. Tuhan selalu bermurah hati kepada setiap anak-anaknya. Meskipun kita belajar tidak, kamu murah hati sama seperti Bapakmu juga murah hati gitu. Kita perlu memberi dengan tujuan dan motivasi yang benar ini. Bahwa itu muncul dalam hidup kita, dalam hati kita saat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi dengan motivasi yang benar, itu mengatur karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan sudah bermurah hati sama kita. Manusia itu sifat dasarnya adalah keegoisan. Dan murah hati itu harus dibentuk, harus dilatih setiap hari gitu. Kita lihat loh, jumpa dengan Tuhan dapat mengubah setiap hari. Dalam firman kita, Tuhan mau anaknya belajar tak dalam hal memberi dan Tak. Tuhan juga gitu. Gimana? Kita mau belajar benar menghasilkan masih 10% aja susah. Sorry, kita ulang aja ya teman-teman. Masalah koneksi guys. Duh, sik to. Tuhan selalu bermurah hati kepada setiap anak-anaknya. Habis itu, Sama aja guys. kita belajar tidak kamu murah hati.
malah lebih parah. Buka Instagram aja. Buka Instagram. Kamu juga melatih. Instagram ada, betul. Sudah di like belum? Kita perlu memberikan Itu nge-like sekarang. tujuan dan motivasi yang kuat. Udah di follow Bahwa belum? itu muncul dan hidup kita adalah hati kita saat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi dengan motivasi yang benar, kita mengatur karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan sudah bermurah hati sama kita. Manusia itu sifat dasarnya adalah keegoisan. Dan murah hati itu harus dibentuk, harus dilatih setiap hari gitu. Kita lihat bahwa perjumpaan dengan Tuhan dapat mengubah setiap bagian dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan mau anaknya belajar taat dalam hal memberi dan memberi. Saat dalam hal Tuhan memberi, juga gitu. Gimana kita mau belajar benar menghasilkan sekolah masih 10% aja susah. Proses deh. Pemurahan hati bukanlah sesuatu yang kita lakukan secara mudah dan alami karena bukan sifat dasar kita, tapi itu sesuatu yang bisa mendewasakan kita. Belajar untuk hidup dan bersyukur dalam situasi apapun, mengetahui dengan pasti bahwa yang kita miliki sudah lebih dari cukup. Yes, itu membuat mata kita terbuka dan keterikatan dengan keuangan kita membuat sehingga kita bisa menjadi saluran berkat yang Allah sediakan untuk sesama kita. Amin. amin. Apa Rik, yang pertama Rik? Yang pertama apa? Dapat memberikan akut bukan mengharapkan sesuatu dan ketika kita melakun maka kita memperoleh menuai dengan motivasi yang benar. Oke. Wih, good. Mari nyatet panjang lebar ya. Nah ini yang aku dapat juga teman-teman, Tuhan selalu bermurah hati, memberi dengan motivasi dan tujuan yang benar. Terus buah roh muncul saat kita bertumbuh dalam Tuhan, latih diri untuk taat dalam memberi. Nah itu catatan di bawah itu. Aku rasa teman-teman juga nyatet di situ ya. Oke. Nah, aku sudah memberi. Terus aku dapat apa? Sekarang kita masuk ke sesi ngantuk. Nah, sesi ngantuk karena kita akan banyak bercerita. Kita coba kembali ke ayat kita ya teman-teman. Ayat kita ada di mana? 2 Korintus 8. Aku minta teman-teman ikut bareng-bareng ya, boleh dibuka Alkitabnya. Nah, tadi sudah kita bergembira bersama. Semoga memang nggak jadi sesi ngantuk ya siang ini. Loh, sudah ngantuk, woi. Oke, nah aku coba bacain ke teman-teman ya. Yang di ayat kelima kan mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, aku pengen cerita sedikit sih, nanti kita baca dari depan ya teman-teman. Ini kan judul kitabnya kan Korintus ya, ini surat kan ya, 2 Korintus gitu. Nah, kalau teman-teman baca, udah baca ya? Mantap. Ini kan cerita Paulus tulis surat gitu ke Korintus. Ada surat yang pertama 1 Korintus, lalu ini tulis surat lagi. Nah, aku mau cerita sedikit sama teman-teman kalau ternyata surat ini tuh Saulus tulis surat ini. Kalau teman-teman itu nanti coba baca ya di rumah ya, dari depan nulisnya tuh sama tetesan air mata katanya. Gitu. Karena ada sedikit perselisihan gitu antara Paulus dengan jemaat yang ada di Korintus ini. Jadi jemaat ini tuh dibangun Korintus sendiri. Lalu ada perselisihan di situ tentang pemahaman tentang ya, nanti coba teman-teman baca deh. Kita nanti sharing di sisi ya. Terus 2 Korintus dimulai sama cerita Paulus yang bahasa Perancisnya tuh ngelem-ngelem tuh loh.
Jadi di surat yang pertama dia agak keras, marah-marah gitu, sampai sedikit tersinggung jemaat di Korintus, tapi akhirnya sakit hati atau ketersinggungan itu tuh buat jemaat di sana jadi sadar, lalu Paulus tulis surat yang kedua tuh kan sesi ngantuk, kan? Mari kita baptis. Ke capture. Nah, terus di surat yang pertama kan banyak banget cerita tentang persembahan, tentang gimana cara memberi juga lah. Di surat yang kedua itu Paulus ngelem-ngelem gitu. Jadi ada, kalau teman-teman baca di belakang nanti ini ada pengkabar tentang Yesus juga yang Paulus bilang ini kayak super apa ya? Rasul super ya, kayak bilangnya gitu. Jadi dia memberitakan kabar tentang Yesus juga, tapi motivasinya beda gitu. Ngomonginnya ya tentang Yesus sih, cuman kalau gambaran gampangnya tuh mereka tuh kayak minta uang juga gitu loh. Nah beda sama Paulus, jadi di-compare. Paulus sendiri cerita, bahkan Paulus ini mengkabarkan Injil tentang Yesus nggak pakai uang jemaat. Ya ada sih yang ngasih, tapi bahkan jemaat di Korintus tuh di surat ini ya itu nggak ada loh. Paulus bilang nggak ada, aku minta dari kamu tuh nggak ada gitu. Paulus tuh mengkabarkan Injil sampai baju bisa aja nggak punya, tidur aja nggak ada tempat, terus lapar, sering puasa, gitu. Nah, berapa banyak di sini ngerti tentang Paulus? Kira-kira pendapat Erik tentang Paulus apa? Siapakah Paulus itu? Saw Erik aja apa? Apa Erik? Spill sedikit. Nggak ada sih di sini Erik. Jadi Dari halaman 1 sampai halaman bacanya dari kan kisah para rasul nih. Apa? Sedikit aja, sedikit. Kalau aku ngomong tentang Paulus, menurut Erik? Tanya teman boleh. Kalau friend? Nelayan. Penulis. Apa Koroy? Oh, nabi, bukan ya kayaknya. Koroy, murid Yesus. Yeay. Hah? Dari Tarsus. Tarsus. Aku cetak aku bisa ngomong. Tarsus. Dari Tarsus. Apa Koroy? Apa Rik? Apa? Hah? Rasul. Apa Sel? Ya sedikit tentang Paulus tuh kalau teman-teman baca tentang perjanjian baru, tentang surat-suratnya, ini digambarin kayak rasul yang miskin, sak miskin-miskinnya gitu, banyak banget didera, terus di penjara beberapa kali, dicambuk, dianiaya lah ini rasul gitu. Tadi kan aku dia menceritakan tentang jemaat Korintus yang diajar juga sama rasul-rasul super tadi loh. Nah dia tuh compare di situ, dia ngomong daripada tentang mereka, aku tuh kayak gini gitu. Nah siapa Paulus itu? Sebenarnya dia anak orang kaya. Dia sebenarnya dia ahli Taurat juga kan. Dia Farisi. Dia pinter sebenarnya, walaupun kalau soal ngomong tuh dia juga nggak fasih. Paulus bilang gitu juga, tulis gitu di surat-suratnya. Terus dia compare tadi sama rasul super. Karena rasul super tuh ya kalau dia compare sama-sama Yahudi, sama-sama ini hebat lah. Lebih kaya bahkan, itu adalah dia jadi pengabar Injil yang datang dengan sangat super karena dia hebat, kaya, terus ngajar di jemaat di Korintus.
Nah, lalu kita baca aja ya. Kita baca dari ayat pertama. Teman-teman yang ganjil ya, aku yang genep ya. Tuh aku sih berarti, aku yang ganjil, teman-teman yang genep. Kita baca dari ayat 1 di. Ini kan judul perikopnya itu pelayanan kasih. Apa sih pelayanan kasih ini ya? Ayat 1. Nanti teman-teman lanjut ayat 2 ya. Saudara-saudara, 2 Korintus 8. 2 Korintus 8. Ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di sebentar, sebelum lanjut ya, di Makedonia. Jadi surat ini ditulis ke apa? Jemaat di Korintus kan. Nah, terus Paulus tuh tadi di awal ceritain banyak lah. Nanti teman-teman coba ikut baca ya di rumah. Nyeritain banyak tentang perjalanannya dia. Terus tentang merayu jemaat di Korintus. Terus di perikop yang lain sampai di sini ini dia nyeritain tentang kebaikan jemaat-jemaat di Makedonia gitu. Sekarang lanjut ke ayat yang kedua. Silakan. Oh, aku sih. Oh iya. Oh, pakai kode ya. Dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi Oke. berbaik bulan dalam berbagai iman. Kehidupan mereka berdoa dan meskipun mereka sedikit, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, jemaat di Korintus tuh hebat banget. Mereka tuh nanti kita baca ya. Nah, Paulus nyeritain tentang jemaat di Makedonia. Di Makedonia itu mereka padahal dicobai dengan berat, dengan berbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin. Ayat yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. 4. Dengan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada Allah Kudus. Nah, aku coba bacain teman-teman dari terjemahan sederhana Indonesia yang menerangkan ini tuh sebenarnya tentang apa gitu ya. Ayat yang keempat tak bacain lagi ya. Bahkan mereka berulang kali memohon kepada kami supaya diperbolehkan. Ini ayat yang keempat, terjemahan sederhana Indonesia. Terjemahan sederhana Indonesia ini. Aku ulangi ya. Bahkan mereka berulang kali memohon kepada kami supaya diperbolehkan ikut serta dalam pelayanan yang mulia ini. Tadi kan jemaat di Makedonia ikut ya. Itu kalau di terjemahan sederhana Indonesia diterangkan bagi umat Allah di Yerusalem. Jadi pelayanan kasih itu menceritakan tentang waktu itu di Yerusalem lagi dilanda kemiskinan. Terus beberapa jemaat baru bentukan Paulus ngumpulin dana, ngumpulin uang untuk saling bantu gitu teman-teman. Nah, Paulus langsung ngajak ini jemaat di Korintus lewat surat yang kita baca ini. Langsung ini kan masuk ke ayat yang kelima, kita sudah baca ya tadi ya. Kita lanjut ke ayat yang ke-6. Terus sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih. Itu berarti tentang tadi ya, mengumpulkan dana gitu ya, untuk saling berbagi. Pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, Dalam iman, dalam pengetahuan, dalam amal, dalam kemampuan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ya, teman-teman, kita kan minggu-minggu kemarin sudah dibekali, kita sudah belajar banyak hal toh. Koiman bilang tentang power to get well, gimana kita bisa dapat yang Tuhan mau dalam hidup kita, kan gitu ya sebenarnya ya. Bukan tentang tujuannya, tapi hatinya itu loh. Jangan sampai salah gitu kan teman-teman. Nah, ini jemaat di Korintus ini mereka sudah punya segalanya, tapi ada satu kesalahan yang buat Paulus itu sedih dan kita mau belajar sama-sama di situ teman-teman. Karena jemaat Korintus tuh bandingin, sekali lagi ya bandingin Paulus yang miskin, yang
apa ya, ngelayani dengan sangat kurang banget lah kalau dilihat kita, wis ngono lah baju combang camping gitu-gitu mungkin ya. Sama tadi pengajar yang lebih hebat, lebih cool, datang dengan mewah gitu. Nah itu bikin Paulus sedih lah, karena mereka itu cuma lihat yang di luar gitu teman-teman. Terus dia itu maksudnya jemaat Korintus terpesona atau terpikat sama pengajaran-pengajaran yang baru, padahal nggak selalu itu benar gitu. Ayat yang ke-7, kalian sudah sangat diberkati kan? Mana tadi? Tadi sampai mana ya? 7 ya? 8 berarti. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kalian. 9. Karena kamu telah mengatasi karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang memerintahkan kamu menjadi miskin, sekalipun Dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, ayat 9 ini kan teman-teman bisa lihat apa yang dilakukan juga Paulus. Dia lihat Yesus. Yesus itu rela jadi miskin biar setiap kita itu jadi kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, kalau kita tarik ke judul yang aku bawa, kira-kira kalau teman-teman sendiri yang jawab, kita bisa dapat apa? Apakah sebanding ya? Saat kita tanya, aku sudah kasih, apa sih yang aku dapat gitu. Padahal kalau kita kenal kasih, jadi ini Paulus itu memperingatkan jemaat Korintus buat diingetin lagi, kayak disenggol gitu loh. Ingat lagi, kembali ke awal. Bukan tentang hal-hal yang hebat, yang besar yang sekarang kamu lihat. Kayaknya kamu sudah kelewatan, coba kembali lagi. Bahwa kita semua dipersatukan sekarang ini tuh bukan karena untuk apa, tapi dari sesuatu yang kita sudah peroleh. Makanya kita bisa sekarang ini melakukan hal-hal yang hebat. Nah, kalau yang kita baca di sini, ini konteksnya tentang ikut serta dalam saling bersatu di jemaat Kristus gitu. Ayat 10-nya inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berbeda bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan juga. Jadi setahun sebelumnya itu jemaat Korintus juga ternyata kalau kita baca sudah pernah melakukannya. Tapi karena ada kesalahpahaman ya mungkin ya sama Paulus gitu, dan karena ada pengajar baru yang datang, itu dia jadi agak geser nih kayaknya jemaat di Korintus. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaan itu. Hendak pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasar apa yang tidak ada padamu. Ayat 13, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin ini pertanyaan buat teman-teman. Kalau aku boleh tahu, apa alasan Chris di sini? Chris duduk di sini, alasannya apa? Oh iya, mantap. Terus? Selain youth apa, Chris? Ngalir. Buat demi. Karena Tuhan merancangkan saya di situ. Set. Oke. Iya, oke. Kalau Erik. Nah,
Erik. Ngapain Erik di sini? Karena sedang mencoba menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar Iman. Mantap. Koroy. Kabeh enak iki. Ini mendapatkan ajaran-ajaran dari Tuhan. Tuhan luar biasa. Ero. Apa alasan Ero ada di sini? Mantap. Siapa nih? Bapak. Mau jawab kok? Dah. Tidak ada jawaban. Jawab pakai semua. Perlu tanya ke Iman ya? Nah, wis. Yo, ini apa, Bi? Apa alasan Bibi ada di sini? Wis. Abad. Marcel. Apa alasannya ada di sini? Mensyukuri nafas. Karena masa kurang, Tuhan yang memberi kekuatan buat masa akan jadi orang yang lebih baik lagi dan lagi dan lagi. Amin. Nah, seperti apa yang teman-teman jawab, itu yang jadi alasan juga Jemaat Korintus. Jadi Jemaat Korintus itu juga punya kerinduan yang sangat besar sama Tuhan. Jadi mereka itu juga itu kumpul dan mendengarkan firman-firman gitu ya. Jadi sekali lagi semua pengajaran mereka itu makan teman-teman. Nah, Paulus lalu meluruskan. Nah, tapi yang jadi satu fokusnya adalah senang banget teman-teman ini di sini bisa cerita, dan harusnya kita waktu kumpul itu bukan hanya nyari mau terima apa. Jadi yang dibangun sama Paulus adalah kita harusnya datang untuk saling berbagi. Kita datang di sini, kamu bisa apa, kita bisa saling bantu, kita bersinergi satu sama yang lain, walaupun itu terbatas, walaupun apa yang kita punya itu terbatas, tapi karena kesinergian itulah yang membuat jadi tidak terbatas. Jadi kita bisa ngerti kalau ya yang memampukan itu Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan. Jadi layak nggak ya pertanyaan yang awal tadi? Aku sudah ngasih, terus aku dapat apa? Enggak ya, Wi ya? Karena kita sudah dapat banyak kan ya? Bahkan kita tadi baca, Yesus saja rela jadi miskin, biar setiap kita ini jadi kaya. Nah itu yang diluruskan juga sama Paulus untuk jemaat di Korintus gitu. Dan siang hari ini aku juga mau ngingetin buat teman-teman semua gitu. Kalau kita sudah ingat lagi deh sama titik awal kita, apa ya bahasanya, jatuh cinta sama Tuhan di awal-awal. Kita jor-joran ya nggak sih? Kita nggak mikir kan mau dapat apa. Terus udah kayak waktu kita ketemu kali yang pertama, aku tetesan yang kayaknya sedikit tapi wow, sangat luar biasa nggak sih kasih Tuhan tuh buat kita. Tapi kesini-sini seringkali kita tanya, aku bisa dapat apa ya kalau aku udah ngasih. Kita sampai lupa sebenarnya kita ada di sini ini seharusnya untuk saling berbagi, untuk bisa membagikan hidup ya minimal gitu kan. Jadi aku mau dorong ke teman-teman juga,
bagi aja. Aku rasa ini tempat yang aman untuk kita bisa saling berbagi. Ini tempat yang aman untuk teman-teman bisa saling membuka diri biar kita bisa terus sama-sama upgrade ya pastinya. Karena Tuhan yang memampukan kita, teman-teman. Jadi kayaknya ini ya, pertanyaan yang awal salah kita ganti aja ya. Nah, mungkin aku akan selesai di sini. Dan yang terakhir aku mau kasih tahu ke teman-teman kalau kita mungkin sering dengar ini, cuman kita hayati lagi kalau nyatanya pemberian Tuhan itu jauh lebih dari apa yang pernah kita harapin. Kalau doa teman-teman rasanya nggak terjawab, bukan berarti Tuhan tidak menjawab, ya kan? Tidak pun ternyata juga jawaban ya. Jadi kita rasa, aku udah berdoa, aku udah melakukan banyak hal, kok kayaknya nggak ada jawaban gitu. Padahal tidak ada jawaban itu, ya Tuhan juga menjawab kan? Jawaban Tuhan adalah tidak menjawab. Tapi kenapa Tuhan lakukan itu? Aku rasa itu juga demi kebaikan teman-teman deh. Demi kebaikan kita bersama. Bulan ini kita kan belajar tentang kemurahan hati. Kemurahan hati bukan hanya tentang karena apa yang kita dapat, teman-teman. Iya nggak sih? Kemurahan hati itu karena kita sudah terima banyak, kita sudah terima nyatanya lebih dari semua yang pernah kita pikirkan. Aku mau ajak teman-teman kembali yuk ke start awal di mana teman-teman itu jatuh cinta. Di mana teman-teman itu falling in love pertama kali itu loh. Di situ kita akan tahu dan hati-hati sama pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh ya. Kembali ke awal. Memang sih haus dan laparnya kita itu buat kita pengen belajar banyak hal. Nah, tapi yuk kembali lagi. Kembali ke awal. Oke. Jadi untuk jawab pertanyaan yang awal, teman-teman sudah dapat ya? Bukan karena kita dapat apa, tapi karena kita sudah terima apa dan banyak hal, makanya kita bisa memberi. Asik.